Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan koleksi saham Anda sampai sejauh ini ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk investasi, jangka pendek, jangka menengah, dan juga untuk jangka panjang. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Danika Augusta Sari selaku Financial Educator Sukor Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Danika. Selamat sore, apa kabar Pak? Ya, selamat sore Pak Dev, kabar baik. Terima kasih Pak Danika sudah meluangkan waktu di IDX Channel beberapa menit jelang penutupan sesi kedua. Indeks harga saham gabungan masih bergerak di zona merah ini Pak Danika. Tapi Ya, ketika tekanan yang terjadi mulai dari pembukaan sesi pertama pagi tadi, level 6.700-an tampaknya masih mampu dipertahankan sampai sejauh ini. Meskipun di 6.702 tadi cukup mepet di level terendahnya di sepanjang perdagangan hari ini. Bagaimana Anda melihat daya tahan indeks harga saham gabungan dari sisi gempuran sentimen negatif global sampai sejauh ini? Baik, kalau misalnya dilihat secara teknikal ya, 6.700 itu sepertinya menjadi support yang kuat ya. Kalau misalnya ditarik Fibonacci dari hari Senin kemarin, ini saya pakai time frame yang lebih kecil, dari hari Senin sampai hari Selasa, itu kelihatan retracement-nya itu ada di sekitar 6.700, retracement 0,6-nya, dan kelihatan di candle yang 30 menit pun ini sudah kelihatan candle reversal ya. Ada 2 candle hijau di sini. Jadi kemungkinan besar besok itu akan insya Allah akan kembali naik IHSG. Baik, itu. Dengan target resisten terdekat di berapa Pak Danika untuk esok hari jelang libur akhir pekan? Resisten terdekat itu di 6750 ya, kalau misalnya bisa tembus itu bisa di 6772. Baik, Pak Danika, dari sisi fundamental para pelaku pasar tidak hanya domestik, dari sisi global, kemudian bursa Asia tadi dari sisi Hang Seng juga pada penutupan sesi siang tadi juga mengalami pelemahan terdalam dalam 2 bulan terakhir terkait dengan kekhawatiran plafon utang Amerika Serikat. Dari pandangan Anda dengan sisa waktu beberapa hari ke depan, bagaimana Anda melihat potensi default dari surat utang ini atau sebenarnya ini tidak akan terjadi nantinya? Tadi pun juga dari sisi sentimen, tadi IMF juga menyatakan tidak akan terjadi default. Pemerintah juga akan mencapai kesepakatan dalam beberapa waktu terakhir. Betul, kalau menurut saya potensi gagal bayar Amerika Serikat sendiri itu kecil kemungkinan untuk terjadi. Karena semenjak Perang Dunia Kedua itu sudah 72 kali terjadi kejadian seperti ini, dan Amerika Serikat 72 kali menaikkan pagu utangnya. Jadi kemungkinan untuk terjadi akan sangat kecil sekali sekarang ya. Seperti itu Pak. Baik, sementara dari dalam negeri tadi Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan Pak Danika tetap di 5,75%. Apakah ini sesuai dengan ekspektasi Pak Danika? Sesuai ya, itu ekspektasi juga di 5,75 dan sesuai. Karena Indonesia juga ini inflasinya masih di dalam target Bank Indonesia, dan dari sisi rupiah kursnya juga stabil. Jadi nggak ada urgensi untuk Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga. Jadi sudah sesuai seperti itu Pak. Baik, dan tampaknya Periwarjio ini dalam sejarah juga menjabat untuk 2 kali sebagai Gubernur Bank Indonesia. Baik Pak Danika, kita akan coba lihat dari rotasi pergerakan sektoral dan rotasi pergerakan beberapa saham dalam beberapa waktu terakhir. Kita mencoba fokus kepada beberapa perbankan big cap. Nah hari ini rotasi juga terjadi ketika BBRI sebelumnya sudah menembus ke level tertingginya beberapa kali di sepanjang sejarah. Menguat sendirian, perbankan big cap lain mengalami pelemahan. Namun hari ini BBRI tampaknya melemah sendirian nih Pak, ketika dari beberapa perbankan big cap lainnya mencoba menahan pelemahan indeks harga saham gabungan tidak terlalu dalam. Kita ke BBRI terlebih dahulu, pasca menembus ke level tertingginya di 5.600, hari ini melemah di 1,79%. Jangka pendek arahnya kemana Pak Danika? Baik, kalau misalnya BBRI ya, dia udah all time high kemarin dan sudah rally, dan kalau misalnya hari ini dia ada koreksi, itu hanya koreksi wajar saja, jadi tidak usah panik. Untuk bank-bank big caps itu fundamentalnya masih bagus, pertumbuhan labanya juga masih bagus. BBRI itu di Q1 2023 aja sendiri itu 27,4% naik laba bersihnya, dan BBCA naik 43%. Jadi kalau misalnya
untuk jangka panjang nih masih layak di hold seperti itu. Oke, level support berapa yang bisa diwaspadai dengan pelemahan yang Anda katakan masih cukup wajar hari ini di 5.500? Kalau BBRI supportnya di 5275 Pak ya. Baik, 5.275 level support yang bisa diwaspadai untuk BBRI. Penutupan hari ini di 5.500 melemah di 1,79%. Rekomendasinya masih buy Pak dengan pelemahan yang terjadi atau cicil beli untuk BBRI? Dicicil beli dulu ya, nanti mungkin kalau misalnya sudah mencapai supportnya di 5.250-an itu bisa baru buy seperti itu. Oke, 5.250-an untuk cicil beli BBRI bagi yang belum berpartisipasi kepada saham ini. Baik Pak Danika, kita coba bergeser ke perbankan big cap lainnya. Saya akan coba bahas BBNI karena BBNI hari ini mengalami penguatan yang paling tinggi di beberapa perbankan big cap lainnya. Di 2,27% di 9.025 Pak Danika. Analisisnya secara teknikal. Baik, kalau untuk BBNI dia baru mantul ya beberapa hari lalu. Di Rabu tanggal 17 Mei ini di supportnya di 8.750 dan stokastiknya itu juga udah di area dia oversold. Jadi ini wajar saya dia naik. Untuk target terdekatnya resistennya ada di 9.225. Kalau bisa tembus dia kemungkinan bisa naik lagi sampai 9.600. Di perdagangan 2 Mei ini masih bergerak di 9.500-an untuk BBNI. Koreksi terjadi dalam beberapa hari terakhir ini dan sempat menyentuh di 8.750. Dari sisi pola tidak berpengaruh dengan pelemahan ini, Pak Danika, masih pola uptrend untuk BBNI? Kalau BBNI ini untuk pola jarak jauh banget ya, jangka panjang banget ini masih uptrend. Tapi untuk sementara jangka menengah ini dia masih sideways ya. Kalau misalnya dia bisa break di 9.900 ke atas itu baru bisa dinyatakan dia sedang melanjutkan uptrend jangka panjangnya seperti itu Pak. Baik, tapi masih cukup lebar nih Pak dengan posisi penutupan hari ini di 9.000 sementara 1.900 ini pernah dicapai di perdagangan di Desember tahun lalu ini kalau tidak salah untuk BBNI. Iya, Desember. Betul. Oke, dari perbankan kita coba bergeser ke beberapa sektor lainnya yang menjadi movers bagi indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Saya akan coba bergeser ke saham-saham pertambangan batu bara yang memang lebih cenderung tertekan dalam beberapa pekan terakhir. Tidak hanya dalam beberapa pekan, tapi semenjak awal tahun 2023. Untuk Adaro, hari ini kembali mengalami koreksi yang cukup dalam 5,78% dan berada di level atau ditutup di 2.120. Kemana arah pergerakan saham Adaro ini, terutama untuk jangka pendek dan jangka menengah, Pak Danika? Posisinya sudah jenuh jual belum, Pak? Untuk Adaro ya. Halo, Pak Danika? Adaro, ITMG, PTB kalau saya lihat ini mereka semua sedang downtrend sih ya. Jadi kalau misalnya untuk buy itu masih ntar dulu nunggu dia ada clear sign of reversal. Tapi kalau Adaro sendiri dia kira-kira akan turun ke level 1960 ya. Kurang lebih itu support terdekatnya. Oke, rekomendasinya seperti apa Pak dengan posisi saat ini? Masih wait and see bagi yang ingin masuk? Iya, masih wait and see dulu. Mungkin nanti setelah dia kena support bisa counter trading ya. Oke. Jawaban untuk Adaro yang hari ini kembali mengalami koreksi yang cukup dalam. Kita beralih ke saham pertambangan batubara selanjutnya dari ITMG. Kebetulan juga masuk di pertanyaan WhatsApp interaktif kami. Saya akan coba cek. Tampaknya tidak menyebutkan nama dan lokasi. Saya akan coba cek dari pertanyaan sebelumnya. Cukup jauh ini, Bapak Anggiat dari Bekasi menuliskan namanya di pertanyaan-pertanyaan di episode sebelumnya, Pak Danika. Mohon analisis ITMG. Nyangkut cukup tinggi 26.300, kalau mau average down di harga berapa direkomendasikan? Untuk ITMG ini kasusnya sama kayak Adaro juga, ini masih downtrend ya, downtrendnya justru lebih kuat seperti dari Adaro. Kalau misalnya mau cicil lagi untuk cicil menyelamatkan posisinya, ini bisa
nunggu sampai 21.875 sampai 22.100 lah kurang lebih di daerah situ. Kalau misalnya di situ nanti ada kelihatan candle reversal atau candlestick pattern, itu bisa digunakan untuk average down. Oke, Bapak Anggia di Bekasi nyangkut di 26.300. Untuk ITMG penutupan hari ini 23.800, melemah cukup dalam di 4,61%. Level 21.000 dan 22.000 yang sudah disampaikan tadi merupakan level yang ideal untuk melakukan averaging down, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Danika, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan bagaimana update penutupan di sesi kedua hari ini, di mana untuk indeks harga saham gabungan dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Untuk posisi indeks harga saham gabungan pemirsa di sesi kedua hari ini, di mana IHSG melemah cukup dalam di 0,62% dan cukup mepet di level 6.700-an, tepatnya di 6.704.231. Di mana di sepanjang perdagangan hari ini tadi sempat menyentuh level tertingginya di 6.749.713, level terendah di 6.702.530. Tipis perbedaannya dengan level penutupan di sesi kedua hari ini di 6.704.231. Baik, saya akan coba sampaikan beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di antaranya adalah, saya akan coba bacakan update dari penutupan beberapa indeks lainnya pemirsa. Di antaranya adalah update dari indeks lainnya seperti MNC 36, ini mengalami pelemahan di 0,24%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,82%, LQ45 melemah di 0,33%. Selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini. Transportasi dan logistik memimpin penguatan di 1,65%, properti juga menguat di 0,46%, teknologi melemah di 1,78%, ada GoTo di sana, energi juga tertekan di 1,73%, dan tadi pun juga kita singgung saham-saham yang menjadi pemberat di sektor ini sampai sejauh ini. Selanjutnya, grafis saham-saham yang mengalami penguatan signifikan. Di antaranya adalah BBCA yang masuk ke dalam deretan top gainers, ditutup di 9.050, BMRI juga menguat di 5.175, kemudian BBNI ditutup di level 9.000 dan SAGE juga menguat di level 160. Ya, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda saham-saham yang mengalami penguatan yang cukup signifikan. Selanjutnya saham-saham yang menjadi pemberat, di antaranya perbankan Big Cap BBRI di 5475, GoTo juga tertekan di 111, kemudian Telkom melemah di 4120 dan Adaro. Nah, ini baru saja sempat kita singgung tadi, tertekan di 2120. Dan itu dia updatean penutupan sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya.